Dari pertama kali handphone Samsung Galaxy A14 ini muncul, gue tuh bertanya-tanya, sebenarnya Samsung bikin handphone Galaxy A14 ini buat siapa sih? Karena posisinya agak awkward. Samsung Galaxy A14 ini dibekali kamera 50 megapiksel, ultrawide 5 megapiksel, dan makro 5 megapiksel, serta kamera selfie 13 megapiksel. Untuk kamera belakangnya, gue bisa bilang kalau Samsung Galaxy A14 4G ini ngasih gambar yang cukup oke, terutama untuk kelas harganya. Gambar yang dihasilkan tuh saturasinya cukup oke, skin tone juga cukup bagus, dan nggak berlebihan gitu saturasinya. Ini khas banget gaya Samsung. Lensa ultrawide yang dikasih sama Samsung di handphone ini juga ngebantu banget. Ketimbang dikasih depth sensor, ultrawide adalah pilihan yang tepat menurut gue. Satu lagi ada lensa makro, sebuah lensa yang ada nggak ngaruh. Untuk kamera selfie-nya, 13 megapiksel juga ngehasilin hasil gambar yang cukup oke. Dengan hasil portrait yang sekali lagi juga cukup oke. Kenapa dari tadi bahasa gue tuh cukup oke, bukan bagus atau kurang gitu? Karena di harga yang sama, mirip-mirip, penantang dari merek lain itu punya hasil gambar yang lebih bagus. But hey, video kali ini adalah untuk menjawab, sekali lagi, siapa sebenarnya orang yang cocok untuk menggunakan Samsung Galaxy A14 4G. Untuk sektor video, kalian bisa ngasilin video di Full HD 30 fps untuk kamera belakang dan juga kamera depan dengan hasil yang seperti ini. Nah, ini hasil video Full HD 30 fps dengan Samsung Galaxy A14 4G ya, bukan 5G. Dia nggak punya stabilisasi khusus, jadinya hasil videonya ya seperti ini. Kalau di viewfinder sih gue ngelihatnya ini warnanya vibrant banget ya, bagus gitu loh. Tapi nggak tahu kalau dilihat di komputer nanti vibrant atau enggak. Tungguin aja ya, kalian tulis coba di kolom komentar. Ini vibrant apa enggak ini? Kalau gue pindahin ke langit atas, wah bagus ya, dynamic range-nya langsung pindah gitu. Nice. Kalau ini hasil video untuk kamera depannya, Full HD 30 fps masih sama. Nice. Bisa Full HD 30 fps tuh buat kamera depan oke juga ya. Karena untuk harga segini kadang-kadang cuma bisa sampai HD doang. Untuk dapur pacunya, Samsung ngasih sebuah chipset yang udah ada sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu Exynos 850. Well, kalian cari tahu sendirilah, Exynos 850 itu udah muncul di handphone Samsung yang mana aja. Itu banyak banget gitu, jadi ini bukan chipset yang asing buat kalian cobain. Secara performa, dipakai harian Exynos 850 ini masih oke, tanpa ada stutter yang mengganggu gitu. Mikirnya juga nggak lama. Itu mungkin karena yang gue pegang ini adalah varian yang RAM 6GB dengan storage 128GB. Kalian juga bisa beli yang RAM 4GB dengan storage sama 128GB di harga yang 300.000 lebih murah. Tapi gimana kalau buat main game? Nah, selama gue pegang si Samsung Galaxy A14 4G, gue hanya mencoba game Mobile Legends saja. Ketika gue coba mainin Mobile Legends di handphone ini lumayan asik lah. FPS-nya manteng di 60 FPS. Dan tampilan layarnya juga cukup vibrant ketika gue main Mobile Legends. Wajar, karena kita dikasih sebuah layar PLS TFT alias IPS ya, kalau mau disamain sama merek yang lain, yang udah cukup vibrant. Di bagian atasnya kita masih bisa dapetin Infinity V cutout untuk kamera depannya Samsung Galaxy A14 4G yang punya ukuran, tadi udah kita bahas, 13 megapiksel. Tapi yang perlu disayangkan menurut gua itu adalah bezelnya. These bezels are enormous. Gede banget gitu. Untuk ukuran handphone yang harganya 2,6 juta, 2,5 juta, bezel yang diberikan oleh Samsung Galaxy A14 4G ini emang tergolong besar di semua sisi. Tapi kalau kalian nggak masalah sama bezel, it's okay. Gua hanya agak kaget aja, mengingat handphone-handphone yang lain yang lagi gua cobain, atau yang sudah gua cobain, di harga yang mirip, bezelnya lebih tipis. Tapi bukan cuma bezelnya doang yang tebel, karena ketebalan handphone ini juga menurut gua lumayan. Dari mata telanjang, ngelihat handphone ini tuh emang besar banget.
terutama di bagian depan dan di bagian samping. Untuk bagian sampingnya ada SIM dan juga satu buah micro SD. Sementara ini yang paling gue suka dari Samsung Galaxy A14 4G. Ini adalah desainnya. Bahasa desain yang digunakan di Samsung A14 4G ini kayak yang udah kalian lihat dari tadi di video ini, itu bahasa desain yang mirip banget sama S23. Ini tentu sebuah keuntungan untuk orang yang menggunakan A14 4G, tapi sebuah kesialan untuk orang yang menggunakan S23 atau S23 Plus. Yang ngebedain adalah di sini tuh ada tekstur garis-garis ya, kayak semacam garis vertikal dari atas ke bawah gitu, banyak. Dan ini tekstur, bukan cuma garis-garis biasa aja. Dan yang menarik, logo Samsungnya juga ternyata emboss, bukan dicetak kayak handphone-handphone Samsung kebanyakan. Bukan cuma desain doang, di bagian belakang kita juga bisa scan NFC. Ya, handphone ini punya NFC. So, setelah gua wrap up A14 5G tadi, kita harus bisa ngejawab nih, sebenarnya handphone ini ditujukan buat siapa? Yang jelas menurut gua handphone ini tidak ditujukan buat kalian yang emang mengerti spesifikasi dan mengerti produk-produk teknologi alias handphone yang kekinian di range harga yang sama. Karena masih banyak handphone-handphone di merek lain atau mungkin saudaranya sendiri sesama Samsung di range harga yang sama yang lebih bagus daripada si Samsung Galaxy A14 4G ini. Heck, bahkan dengan beberapa ratus ribu tambahan kalian bisa dapetin Samsung Galaxy A14 5G yang gue belum nyoba sih, tapi kalau ngeliat dari spesifikasinya dan nonton review teman-teman yang lain kayaknya lebih bagus. Tapi gue tetap nemu celah di mana akan ada orang yang membeli Samsung Galaxy A14 4G. Yaitu orang-orang yang nggak ada di sini. Mungkin bukan orang-orang yang nonton video ini, tapi orang-orang yang memutuskan pembelian handphonenya itu secara offline. Bisa jadi itu adalah ayah kalian, ibu kalian, tante kalian, nenek kalian, who knows. Emang Samsung Galaxy A14 4G ini buat kalian yang suka dan gape banget sama teknologi, ini mungkin bisa jadi kurang menarik ya. Tapi buat orang-orang yang udah tua dan udah agak rumit gitu ya untuk belajar sesuatu yang baru, Samsung adalah pilihan yang paling tepat untuk penggunaan handphone. Kenapa? Karena One UI menurut gue adalah salah satu UI Android yang paling stabil dan yang paling mudah digunakan, terutama untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang emang sudah berumur, jadinya mereka agak sulit untuk beradaptasi dengan UI-UI yang lain. Ngomong-ngomong soal One UI, Samsung Galaxy A14 4G ini dibekali sama One UI Core 5.1 yang berbasis Android 13. Dia juga dijanjikan update Android 2 kali, jadinya nggak usah khawatir akan ketinggalan zaman dan bakalan bisa kepake sampai setidaknya 2-3 tahun ke depan. Jadi itu ya jawaban gua tentang Samsung Galaxy A14 4G ini buat siapa. Bisa jadi bukan buat kalian, bisa jadi buat orang tua kalian, buat tante kalian, buat kakek kalian, siapapun yang emang pengen kestabilan yang cukup oke dan kemudahan penggunaan dengan One UI-nya Samsung. NFC-nya ada, kameranya juga udah lumayan mumpuni, desain bagian belakang yang cakep, asal jangan ngelihat desain bagian depannya aja. Oke, that's it for today. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.